Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 481 sampai 485. Selamat bersantai. Bab 481. Di depan kastil, kabut hitam pecah dan cepat pulih. Membunuh. Para elit dari aliansi pembunuh naga dibebankan ke arah celah. Elder Bai, Chang Yuyue, Old Su, dan puluhan ahli di True Spirit Realm memasuki pertempuran. Dalam kabut, pemimpin subdivisi Bati melambaikan betelaks raksasa dan memangkas bumi terpisah dengan kekuatan yang tak tertandingi. Di samping pemimpin subdivisi, Bati adalah Palace Lord Yulong dan seorang elder berjubah kelabu, yang keduanya berada di True Rank tahap akhir, dan mereka mendorong Old Su dan Chang Yuyue kembali. 10.000 pedang kembali ke satu. Elder Bai berteriak saat dia melambaikan lengan bajunya, menciptakan sinar cahaya menyilaukan yang mengumpul bersama dan menghujani pemimpin subdivisi Bati. Ding, 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 pemimpin subdivisi Bati melambaikan kapaknya, menghalangi serangan Elder Bai dan mengirim bunga api kemana-mana. Dalam hal jumlah dan kekuatan tingkat atas, aliansi pembunuh naga memiliki keuntungan. Namun, sisi kastil tidak takut pada kematian, dan 3 orang yang memblokir jalan semuanya setidaknya berada di True Rank tahap akhir. Yang paling penting, kastil memiliki susunan itu, dan kabut hitam itu seperti parit kematian. Mereka yang berada di bawah True Spirit Realm tidak dapat memblokir kekuatan sama sekali. Sendewa terkecil akan menghasilkan daging mereka membusuk dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang putih, menjadi sumber daya untuk 10 roh menetap lelah menetap. Bahkan mereka yang berada di True Spirit Realm akan terpengaruh dan kehilangan kekuatan tempur. Normal True Human Ranks akan kehilangan 50% dari kekuatan mereka dalam kabut ini, sedangkan mereka di True Mystic Rank akan kehilangan 20-30%. Mereka di True Lord Rank adalah yang paling terpengaruh, hanya kehilangan sekitar 10% dari kekuatan pertempuran mereka. Di sisi lain, kastil memiliki lusinan figur di Realm Spirit Realm. Luar biasanya, orang-orang ini sama sekali tidak terpengaruh oleh kabut hitam. Dia memang pantas menjadi pemimpin divisi. Mengontrol larik sehingga hanya musuh yang terpengaruh. Petik 2. Lintong berdiri jauh dan mengagumi tanpa memasuki pertempuran. Garis darah matanya bisa nyaris tidak bisa menembus kabut ke pemimpin divisi skeletal di dalam kastil. Suara mendesing. Bendera hitam di depan divisi skeletal pemimpin terus melambaikan dan mengendalikan kabut hitam di sekitar kastil. Lintong sangat berhati-hati, memastikan untuk tidak melihat langsung ke pemimpin divisi skeletal jika dia terdeteksi. Ketika seseorang mencapai tingkat pemimpin divisi, metode mereka tidak dapat dibayangkan. Membunuh rank mistik benar bisa dilakukan hanya dengan pikiran. Ding, ding, su, peng, bam, boom. Kedua belah pihak telah memulai pertempuran panas di dekat celah. Pemimpin Elder Bai dan pemimpin subdivisi Bati mengguncang langit dan bumi. Sekitar 100 meter adalah area kematian. Tidak ada seorang pun di bawah peringkat Tuan benar bisa bertahan di sana. Ding ding ding. Pemimpin subdivisi Bati perlahan dipaksa menjadi pembelaan, melambaikan betelaks untuk membentuk dinding kapak. Wanita dari 10.000 pedang klan ini sangat kuat. Bahkan pemimpin subdivisi Bati sedang ditekan olehnya. Petik 2. Palace Lord Yulong dan lainnya True Lord Rank tahap akhir terkejut. Pertempuran antara keduanya tidak adil. Pertama, Elder Bai dipengaruhi oleh Devouring Spirit 10,000 Withering Array dan kehilangan 5% dari kekuatan penuhnya. Kedua, Bati adalah kultivator tipe kekuasaan yang saat ini membela. Elder Bai perlu berbenturan dengan pemimpin subdivisi Bati secara langsung, yang merupakan cara yang paling tidak efektif. Namun, bahkan kemudian, dia menekan Bati. Dibandingkan dengannya, Zhao Feng mengandalkan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan keturunannya. Jika Zhao Feng harus berbenturan dengan pemimpin subdivisi Bati secara langsung, dia pasti akan kalah. Namun Elder Bai telah melakukan apa yang tidak bisa dia miliki dalam situasi ini. Tidak buruk, tidak buruk. Teknik 10,000 SWOT Anda seharusnya dilatih ke tingkat ke-14 dan memiliki harapan untuk mengejar Nan Jianfeng sejak saat itu. Petik 2. Suara serak misterius terdengar dari kastil. Siapa kamu? Hati Elder Bai gemetar ketika dia mendengar kata-kata Nan Jianfeng. Hehe, saat itu, Nan Jianfeng belum genap 100 tahun. Namun dia akan menerobos ke Real Core Originum untuk menjadi pedang-pedang kedua. Saya membayar harga yang mahal untuk membunuhnya. Petik 2. Pembagian skeletal tokoh pemimpin muncul di atas kastil dalam posisi di mana semua orang bisa melihatnya.
Nanjian Feng adalah kakekku, jadi kau adalah pelakunya dari Sekte Setan Bulan Merah yang membunuhnya. Petik 2. Wajah Elderboy menjadi dingin saat dia memotong balok pedang penuh dengan niat membunuh menuju pemimpin divisi skeletal di udara. Pemimpin divisi skeletal tertawa dan melambaikan bendera, menciptakan naga kabut yang dibakar dengan api merah ungu. Ledakan, pukulan pedang yang Elderboy tebas hancur oleh pemimpin divisi skeletal dalam sekejap. Mendominasi Heaven Limitless Slash, pemimpin subdivisi, Bati, mengambil kesempatan ini untuk mengirim Elderboy terbang sejauh puluhan yard. Pakaian Elderboy robek dan ada luka di kulitnya yang seputih salju. Menguasai, seru Chang Yuyue. Zzzz, beraninya kau tidak memperhatikan dalam sembahuku yang melenyapkan 10,000 Withering Array. Pemimpin divisi skeletal bertanya dengan main-main. Dia terus mengibarkan bendera dan mengendalikan kabut. Yang aneh adalah bahwa itu pemimpin divisi skeletal tetap di udara di atas kastil dan tidak mengejar Elderboy atau orang lain. Situasinya tidak bagus untuk aliansi pembunuhan naga, dan Sekte Setan Bulan Merah masih memiliki divisi pemimpin yang mengawasi. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Petik 2. Lin Tong menyaksikan pertempuran tanpa ada tanda-tanda mengganggu. Meskipun dia adalah pembantu Zhao Feng, tidak ada yang bisa memerintahnya. Di depan kastil, Elderboy telah terluka ringan karena mengalihkan perhatiannya, tapi dia masih menyerang ke arah pemimpin pembagian Bati. Namun, sudah jelas bahwa itu kekuatan tempurnya telah menurun dan dia tidak biasa seperti sebelumnya. Kesenjangan dalam kabut semakin kecil dan semakin kecil. Ootsu nyaris tidak mampu menahan stage line True Lord rank kelam berjubah abu-abu, tapi dia masih didorong kembali. Lubang kabut dengan cepat diperbaiki dan bahkan mulai menyebar keluar. Semuanya, bersiap-siap untuk mundur. Ekspresi Ootsu berubah secara drastis. Bahkan dengan kesempatan yang bagus, aliansi pembunuh naga tidak bisa menembus jajarannya. Ini berarti bahwa itu peluang sukses mereka akan lebih rendah setelah area itu diperbaiki. Lebih jauh lagi, divisi skeletal leader di udara seperti gunung yang tidak terlihat yang membuat orang lain tidak dapat bernapas. Gagasan untuk benar-benar melawan divisi skeletal pemimpin secara langsung tidak terpikirkan. Sudah terlambat. Pemimpin divisi skeletal mengibarkan bendera hitam dan memanggil kabut hitam berkabut dari langit ke celah. Ledakan, kabut hitam menyala mulai membentuk dinding api ungu merah berbentuk segitiga yang mengunci semua orang di dalam, menghalangi jalan mereka. Tidak baik, eselon atas aliansi pembunuh naga berbalik dan melihat bahwa itu dinding api menghalangi jalan keluar mereka. Di atas itu, api dikendalikan oleh bendera hitam, memberikannya lebih dari 10 kali kekuatan kabut hitam normal. Tidak ada jalan untuk mundur. Eselon atas dari Dragon Killing Alliance memiliki warna abu-abu expressions. Normal True Spirit Realms akan berubah menjadi genangan darah dan air ketika mereka menyentuh kabut hitam ini yang dikendalikan oleh bendera hitam, dan dinding api di belakang mereka bahkan lebih menakutkan karena itu berisi divisi skeletal, Core Flame, pemimpin. Anda tidak berada di Real Core Realm setengah langkah. Wajah Elderboy menjadi pucat pasi dan dia jatuh ke dalam keputusasaan. Jadi begitulah, pembagian skeletal tujuan sebenarnya pemimpin adalah untuk menyelesaikan seluruh eselon atas aliansi pembunuh naga sekaligus. Petik 2. Lin Tong mengungkapkan pandangan pengertian. Adapun divisi skeletal pemimpin kultivasi, menjadi bagian dari eselon atas dari Sekte Setan Bulan Merah, itu tidak mengejutkan baginya untuk memiliki kultivasi dari asal inti realem. Saat itu, saya peringkat menengah tinggi di antara 12 divisi. Meskipun saya baru saja bangun beberapa tahun yang lalu dan belum pulih, mereka yang berada di Core Realm setengah langkah masih tidak dapat dibandingkan dengan saya. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal memiliki ekspresi puas diri. Dia akhirnya menjebak seluruh eselon atas Dragon Killing Alliance. Pada titik waktu ini, seluruh aliansi pembunuh naga, termasuk Elderboy, berada dalam situasi hidup atau mati. Pengisian ke depan tidak memiliki peluang untuk menang. Mundur hanya akan mendekati kematian. Selain itu, pemimpin divisi skeletal bahkan belum menyerang. Dia telah merencanakannya sepanjang waktu. Masih ada satu lagi. Api merah di divisi skeletal. Mata pemimpin sepertinya melompat-lompat ketika dia menatap Palace Lord Yulong. Pemimpin divisi, perintah apa yang kamu punya? Rambut Lord Yulong berdiri tegak setelah dilihat begitu lama. Apakah ada sesuatu di wajahnya? Lin Tong menyaksikan adegan tanpa simpati. Haruskah saya memberitahu Zhao Feng? Lin Tong ragu-ragu. Dia ingat apa yang Zhao Feng katakan kepadanya sebelumnya. Anda tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran.
tetapi jika aliansi pembunuhan naga berada dalam bahaya, sentuh benih hati hitam dalam pikiran Anda. Saya akan merasakannya dan membantu. Petik 2. The Dark Heart Seed adalah tanda khusus yang ditinggalkan Zhao Feng dalam jiwa Lintong. Tanda ini berbeda dari tanda mata Lord karena fokus utamanya adalah untuk mengendalikan orang lain. Sementara Lintong ragu-ragu. Miao miao. Seekor kucing kecil berwarna perak abu-abu muncul entah dari mana. Itu naik ke bahu Lintong dan dengan lembut menepuk lehernya. Tubuh Lintong membeku dan dia tersenyum pahit. Dia meremehkan Zhao Feng. Bagaimana mungkin Zhao Feng tidak memiliki rencana cadangan setelah memberi Lintong tugas yang penting? Tanpa ragu-ragu lagi, dia mendorong energi mentalnya ke Dark Heart Seed. Pemimpin divisi skeletal sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik ke arah Lintong saat api melompat di sekitar rongganya. Suatu aura energi mental yang besar tiba-tiba muncul di langit di atas kastil. Bahkan mereka di True Lord Rank merasa tidak bisa bernafas. Siapa di sana? Jantung divisi skeletal leader melonjak. Sebuah mata besar telah muncul di langit dan sepertinya hidup berdampingan dengan langit dan bumi saat itu memandang ke bawah dengan dingin ke arahnya. Hati para ahli Dragon Killing Alliance bergetar dan mereka merasakan dorongan untuk sujud. Di sini lagi, Palace Lord Yulong cegukan, jelas masih memiliki ingatan buruk. ZZZ, saya sudah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Tanda di Yulong adalah perbuatanmu, kan? Petik 2. Meskipun pemimpin divisi skeletal terkejut oleh bagaimana Eye of Heaven muncul, dia tidak terlalu terkejut dengan itu. Kabut hitam mengelilingi udara di atas kastil. Kerangka emas dan perak memandang ke arah mata surga. Tulang-tulang divisi skeletal pemimpin berdiri keluar dari kabut dan api merah melompat di rongga matanya. Itu memandang ke arah mata surga tanpa rasa takut. The Eye of Heaven dengan dingin memindai divisi skeletal pemimpin untuk nafas atau dua sebelum terdengar, jadi itu Anda. Jadi itu kamu. Suara ini bergemuruh di seluruh dimensi energi mental dan menyebabkan yang lain keluar untuk berdiskusi. Apa yang sedang terjadi? Apakah Zhao Feng tahu pemimpin divisi skeletal? Petik 2. Tunggu, pemimpin divisi skeletal adalah sosok dari beberapa ratus tahun yang lalu dan Zhao Feng bahkan belum berumur 20 tahun. Baik teman maupun musuh sama-sama bingung dan kaget. Elder Bai, Old Su, dan perusahaan akhirnya punya waktu untuk menghela nafas. Di sisi lain, pemimpin subdivisi Bati dan Istana Lord Yulong menjadi waspada. Ini menurunkan tekanan dari aliansi Iron Dragon. Pada saat ini, Elder Bai merasakan tekanan energi mental yang besar saat dia menyaksikan Eye of Heaven. Mungkinkah kekuatan jiwa Zhao Feng sudah melampaui miliknya? Kesadaran Zhao Feng berada di awan saat dia memindai ke bawah. Setelah terobosan mata spiritual Lord dan menyerap inti semangat Wood Spirit, jiwaku telah menembus ke tingkat yang baru. Zhao Feng memiliki perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, setiap kali dia menggunakan Eye of Heaven, energinya akan habis dengan cepat dan akan tampak seperti itu bisa menghilang kapan saja. Namun, kali ini, Eye of Heaven lebih stabil dan kental daripada sebelumnya. Anda kenal saya, mungkinkah? Api tampak melompat-lompat di rongga-rongga skeletal pemimpin seolah-olah memikirkan sesuatu. Itu benar, Zhao Feng bertemu dengan pemimpin divisi skeletal sebelumnya. Saat itu, di Sky Cloud Forest, Zhao Feng menemukan kerangka yang sangat lemah. Zhao Feng masih ingat adegan itu dari hari itu. Kerangka itu meninggalkan tanda pada Zhao Feng yang membuatnya merasa jijik untuk waktu yang lama. Setelah itu, Zhao Feng menggunakan kekuatan berbahaya dari 100 Graves Forbidden Ground untuk mematahkan sasaran, membayar harga yang mahal dan bahkan jatuh mundur ke dalam kultivasinya. ZZ, menarik. Mungkin ini takdir. Anda akhirnya datang setelah beberapa tahun. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal sepertinya mengingat sesuatu juga dan niat membunuh tampak terwujud dari matanya. Pembagian skeletal tokoh pemimpin tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Penjara hantu gelap. Pemimpin divisi skeletal membuka mulutnya. 4 bola api mengerikan aneh muncul, masing-masing sekitar 2 meter dengan diameter, dan merilis aura yang menakutkan. Weng, Kiyu, 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 Kiyu. 4 bola api mengerikan yang aneh mulai mengirimkan garis aura hijau yang membentuk penjara, yang menangkap Eye of Heaven. Tidak baik, eselon atas dari Dragon Killing Alliance berseru. Pemimpin divisi skeletal sepertinya siap untuk Eye of Heaven dan itu menggunakan teknik misterius. Di langit, aura dari 4 bola api yang mengerikan mulai naik dengan cepat dan mencapai peringkat Lord sejati. Mereka tidak terbuat dari daging dan darah, mereka adalah bentuk spiritual. Dalam hal serangan fisik,
4 bola api yang mengerikan bahkan tidak sekuat True Spirit Realms normal, tetapi mereka unggul dalam serangan energi mental. Pada titik waktu ini, keempat nyala api menciptakan penjara yang menyelimuti Eye of Heaven. ZZZ, penjara hantu gelap secara khusus dibuat untuk melawan bentuk-bentuk spiritual dan dapat menangani banyak kerusakan pada mereka. Misalnya, jika hantu datang di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal tertawa dengan aneh. Api merah gelap keluar dari rongga mata dan masuk ke penjara hantu gelap. Saya akan memastikan bahwa itu Anda tidak akan bisa kembali. Suara serak yang dalam terdengar di seberang kastil. The Eye of Heaven tidak bergerak di dalam penjara. Divisi skeletal leader merilis api merah gelap yang cepat mengikis Eye of Heaven. Garis mata-mata Zhao Feng memang membuat orang lain mengeluh dengan kagum. Sayangnya, pemimpin divisi skeletal ini menghususkan diri dalam Soul dan itu adalah sovereign pada puncaknya. Petik 2. Lin Tong menyaksikan pertempuran ini dengan simpati. Meskipun dia di bawah kendali Zhao Feng dan mengagumi kekuatan yang terakhir, Lin Tong harus mengakui Zhao Feng telah bertemu dengan pertandingannya. Pemimpin divisi skeletal ini juga mempelajari beberapa teori Dao of the Soul. Kesadaran Zhao Feng ada di langit dan penjara ini memberinya perasaan tidak nyaman. Gumpalan api merah gelap tampaknya mengandung kekuatan yang menakutkan. Zhao Feng tidak melakukan apa-apa, mungkin karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Pergilah, pemimpin divisi. Palace Lord Yulong sangat gembira dan lega. Bentrokan dari sebelumnya menyebabkan Palace Lord Yulong takut Zhao Feng, sehingga munculnya Eye of Heaven kali ini membuatnya gelisah. Zhao Feng, meskipun kamu sangat berbakat dan kamu sangat luar biasa, bertemu dengan divisi pemimpin Sekte Bulan Merah Setan artinya kamu tidak beruntung. Palace Lord Yulong dan perusahaan merasa lega. Adegan saat ini membuat mereka semua merasa aman dan bahagia. Sejak mereka datang ke area Cloud, pemuda ini seperti dewa yang memaksa aliansi naga besi dalam situasi yang mengerikan. Dan sekarang, eksistensi mimpi buruk ini hampir menghilang. Muda, apakah Anda pikir Anda dapat mengganggu saya hanya dengan teknik kecil ini? Apa yang harus kamu katakan sebelum kamu mati? Petik 2. Pemimpin divisi skeletal bertanya dengan puas. Itu telah menghitung bagaimana mengalahkan seluruh eselon atas aliansi pembunuh naga sekaligus, dan itu jelas tidak melupakan Zhao Feng. Pemimpin divisi skeletal sudah merasakan tanda mata Lord di istana Lord Yulong, tapi dia tidak melautkannya. Namun, Eye of Heaven memiliki permainan tentang hal itu. Divisi skeletal pemimpin tiba-tiba menyadari sesuatu. Eye of Heaven bahkan tidak berusaha untuk berjuang atau bertarung dengan penjara hantu gelap sama sekali. Azure Eye Piercing Slash. The Eye of Heaven tiba-tiba mengeluarkan dua sinar biru. Detik berikutnya, dua pisau angin setengah transparan seperti pedang saat mereka terbang ke bawah. Arg, darah berceceran dari dua sosok di samping kastil. Celepuk, celepuk, kedua tokoh ini dipotong menjadi dua dan jatuh ke dalam genangan darah mereka sendiri. Bagaimana? Tubuh Palace Lord Yulong dipotong menjadi dua dan wajahnya masih penuh keengganan dan ketakutan. Di sisi lain, tetua keledai abu tua tingkat akhir panggung memiliki ekspresi bingung. Dia belum pernah melihat garis mata Zhao Feng sebelumnya, dan dia meninggal dengan mata terbuka. Perubahan mendadak ini membuat banyak orang yang hadir mengambil nafas dingin. Dengan seketika membunuh dua True Lord Ranks tahap akhir secara bersamaan. Garis mata-mata Zhao Feng telah mencapai tingkat ini. Petik 2. Lin Tong tercengang saat dia berdiri tak bergerak. Di atas kastil, ekspresi pemimpin divisi skeletal membeku dan itu terperangah. Mengapa seperti ini? Bagaimana bisa mengabaikan penjara hantu gelap? Apakah mata ini bukan bentuk spiritual yang normal? Petik 2. The Eye of Heaven membunuh dua True Lord Ranks mengejutkan pemimpin divisi skeletal juga, tetapi apa yang sebenarnya tidak mengerti adalah bagaimana Eye of Heaven bahkan ada saat ini. The Eye of Heaven sepertinya menjadi bagian dari Heaven dan Earth dan hanya gambar dari hal yang nyata. Kesadaran sejati tidak ada di sini. Queen Light Fire Eye. Mata besar tiba-tiba mengeluarkan api setengah transparan yang terbuat dari angin dan petir. Boom! Salah satu dari 4 bola api yang mengerikan mulai membakar warna yang berbeda dan sepertinya memekik. Di atas itu, api dari mata berlanjut melalui api yang mengerikan dan mendarat di kastil. Suara mendesing. Sebuah tempat tertentu di kedalaman kastil mulai terbakar, membuat spirit pelahasan 10.000 Withering Array bergetar dan menjadi kacau. Tidak bagus, mata dari Arai terbakar. Pemimpin divisi skeletal akhirnya mulai panik. Setelah Devouring Spirit 10,000 Withering Array rusak, dia akan menghadapi serangan gabungan dari beberapa ribu elit dari Dragon Killing Alliance.
Benteng ini juga akan dihancurkan. Setelah menyelesaikan ini, Eye of Heaven mulai memudar dan menghilang dari langit. Pemimpin divisi skelet mengeluarkan nafas. Untungnya, energi yang dibutuhkan untuk menggunakan keterampilan ini terlalu banyak dan tidak dapat digunakan terus-menerus. Pemimpin divisi skeletal kembali ke istana dan mulai melambai-lambaikan bendera dan memperbaiki mata dari Arai. Semuanya, ini adalah kesempatan kita untuk menghancurkan Larik. Mata Ootsu menyala dan berteriak. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya. Sementara Devouring Spirit 10,000 Withering Array tidak stabil, itu adalah kesempatan termudah untuk menerobosnya. Selanjutnya, Zhao Feng tidak menghancurkan dinding api berbentuk segitiga di belakang mereka. Ini mungkin niatnya juga. Zhao Feng membantu mereka menyerang, tetapi dia tidak ingin aliansi pembunuh naga mundur. Untungnya, dua True Lord Ranks tahap akhir sudah mati dan hanya pemimpin subdivisi Bati yang tersisa untuk membela. Pasukan langsung memiliki keuntungan. Membunuh, serang kastil dan hancurkan jajarannya. Elder Bai, Chang Yuyue, dan perusahaan melepaskan rentetan serangan. Ding ding ding, pemimpin subdivisi, Bati, melambaikan kapaknya dan dipaksa membela ketika teman-temannya di sebelahnya meninggal. Untungnya, pemimpin divisi skeletal juga bisa memberinya dukungan saat itu memperbaiki mata dari Arai atau yang lain pemimpin subdivisi tidak akan mampu bertahan 10 napas. Pada saat yang sama, beberapa ribu mil jauhnya, pada burung besar berwarna hijau emas. Kesadaran Zhao Feng kembali ke tubuhnya dan dia mengeluarkan nafas ringan. Ketua Chapter Zhao, apa itu barusan? Dai Ye bertanya ingin tahu. Dalam beberapa napas terakhir, Zhao Feng telah memasuki keadaan yang unik, dan aura energi mentalnya membuat hati keduanya bergetar. Mata surga Zhao Feng hanya benar-benar digunakan di rerun Dewa Sein Raksasa. Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak memahaminya. Ini lebih rumit dari yang saya kira. Pemimpin divisi dari Sekte Setan Bulan Scarlet kemungkinan besar adalah Sovereign di Origin Core Realm di puncaknya. Aku akan pergi ke sana sendiri dulu. Petik 2. Apa? Pembagian pemimpin Sekte Setan Bulan Merah. Origin Core Realm Sovereign. Jiang Sanfeng dan Dai Ye langsung terkejut dan tidak dapat menerima kenyataan ini segera. Sebelum kata-katanya bahkan selesai, busur petir yang kabur sudah memantul ke langit. Di padang pasir tandus, tempat kastil itu berada. Kabut hitam mulai stabil setelah beberapa guncangan intens. Pemimpin divisi skelet menghela nafas, tidak masuk kembali ke pertempuran. Sebaliknya, itu mengendalikan bendera hitam, menggunakan kabut hitam untuk memperbaiki celah-celah dalam Arai. Ini menempatkan sangat penting pada mata Arai, yang rusak oleh Eye of Heaven. Namun, para ahli dari Sekte Setan Bulan Scarlet saat ini sedang didorong kembali. Serangan pedang Elder Bai dan Chang Yuyue menghancurkan segalanya di jalan mereka. Kepala subdivisi tubuh Bati yang setengah mati dan membusuk memiliki lebih dari selusin luka, yang sangat dalam sehingga orang bisa melihat tulang. Masukkan lebih banyak upaya dan bunuh pemimpin subdivisi sekarang, atau yang lain itu akan menjadi lebih merepotkan setelah Arai benar-benar diperbaiki. Ootsu dan Dragon Killing Alliance melepaskan rentetan serangan. Ding ding bum bam, pemimpin subdivisi, luka Bati terus memburuk, dan lebih dari setengah rekannya meninggal. Tokoh pemimpin subdivisi Bati tiba-tiba berubah, memimpin orang-orang yang tersisa kembali ke kastil tanpa memperhatikan pertahanan. Bunuh dia, dia hanya punya satu nafas tersisa di dalam dia. Petik 2. Para ahli dari Dragon Killing Alliance dibebankan ke kastil. Tanpa diduga, pemimpin divisi skeletal terus memperbaiki Arai dan tidak mengganggu mereka. Suara pertempuran muncul sekali lagi saat mereka menyerang kastil. Kastil itu dipenuhi dengan tulang putih. Jenazah, kerangka, atau hantu sesekali akan muncul. Hantu-hantu ini adalah sumber kekuatan untuk menyembah semangat 10,000 Withering Array. Bunuh sebanyak yang Anda bisa. Petik 2. Elder Bai memerintahkan. Pembunuhan diperpanjang di seluruh kastil ketika semua orang menuju ke arah mata dari Arai. Zhao Feng sudah memberitahu kami di mana mata Arai itu dengan nyala mata. Mata Ootsu sangat cerah. Kelompok itu mencapai tujuan mereka, di mana mereka melihat pemimpin subdivisi Bati dan 3 bola api mengerikan di sebelah mata Arai. Bunuh mereka, lalu urus pemimpin divisi. Elder Bai tidak takut apapun mengingat betapa kuatnya dia. Di sebelahnya ada Chang Yuyue. Meskipun kultivasinya baru saja mencapai True Lord rank setengah langkah, niat pedangnya sangat kuat dan kekuatan tempurnya sedikit lebih baik daripada tingkat awal True Lord ranks yang normal. Namun, 3 bola api yang mengerikan di samping pemimpin subdivisi Bati tidak mudah untuk dirawat,
atau mereka tidak akan digunakan dalam upaya untuk melawan mata surga. Tiga bola api yang mengerikan mengirimkan sinar api hijau transparan dan serangkaian serangan energi mental yang membuat panik Dragon Killing Alliance. Untungnya, Chang Yuyue dan Elder Bai adalah ahli yang telah memahami maksud pedang, yang bisa menyerang dimensi spiritual. Arg, api yang mengerikan segera dihancurkan oleh Chang Yuyue dan dua lainnya rusak parah. Ooltsu menganggukkan kepalanya dengan kekaguman. Dua dari Ten Thousand Sword Clan telah melakukan banyak hal. ZZZ, permainan telah berakhir. Tawa serak yang dalam bergema di seberang kastil. Sua, pemimpin divisi skeletal memegang bendera hitamnya dan melintas ke tempat semua orang berada. Itu berhasil memperbaiki Devouring Spirit Ten Thousand Withering Array. Hati anggota Dragon Killing Alliance bergetar. Pemimpin divisi ini akhirnya bergerak. Spawn dari Sekte Setan Red Moon, mati. Elder Bai melambaikan jubahnya dan menghancurkan api mengerikan lainnya sebelum bentrok dengan pemimpin divisi skeletal. Ten Thousand Sword Destruction, serangan Elder Bai menciptakan ribuan cahaya pedang tajam yang berputar dan berputar di udara, menghancurkan segalanya di jalan mereka. Pada titik waktu ini, kekuatan Elder Bai telah mencapai tingkat yang melebihi tingkat True Lord Rank dan, dalam hal kekuatan tempur murni, sebanding dengan setengah inti realem setengah langkah. ZZ, memang layak menjadi keturunan Nan Jianfeng. Pemimpin divisi skeletal sedikit terkejut. Ini melambaikan bendera hitam di tangannya dengan, melahap bola terakhir api yang mengerikan ke dalam kabut hitam. Bola api mengerikan yang melahap berubah menjadi bola menyala yang gelap, sekitar 20 hingga 30 yard lebarnya, dan itu dipenuhi kabut hitam tak beraturan dan api yang mulai menyebar. Weng, serangan Elder Bai bentrok dengan bola menyala yang gelap dan suara ledakan yang gemetar jiwa. Napas kemudian, bola berapi gelap mulai bergetar. Sepertinya ini disinkronkan dengan Spirit Devouring Ten Thousand Withering Array, yang semakin kuat. Bam-bam, serangan Elder Bai dilahap oleh bola hitam menyala dan wajahnya menjadi putih. Tidak baik, para ahli dari Dragon Killing Alliance berseru. Bola menyala-nyala yang gelap mulai memanjang hingga 7 atau 80 meter, menyatu dengan larikan seperti layar payung hitam. Grup Dragon Killing Alliance perlahan-lahan ditutup oleh layar hitam berbentuk payung ini. ZZ, malam hantu gelap ini adalah rencana keduaku untuk menghabisi semua orang yang berani datang ke kastil. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal tertawa dan melambai-lambaikan bendera hitamnya untuk mengontrol bola menyala yang gelap, membuatnya mendorong semua orang ke tanah. 10.000 pedang menjadi satu. Heavenly Despair Chaotic Style. Istirahat, kelompok ini melakukan yang terbaik untuk melawan. Namun, ketika serangan mereka semakin dekat, mereka akan diserap oleh bola menyala gelap dan berubah menjadi energi. Apa yang Anda lakukan tidak ada gunanya. My Dark Ghost Knight bersinkronisasi dengan Devouring Spirit Ten Thousand Withering Array dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal mengibarkan bendera hitam dan berkata puas. Petik 2. Sudah ada sosok yang ditelan oleh malam hantu gelap. Hanya Elder Bai, Chang Yuyue, dan Ooltsu yang bisa menahan diri, tetapi mereka jelas tidak bisa bertahan lama. Suara aneh muncul di luar kastil saat ini. Kiu. Embusan angin dan dengungan petir muncul dari tepi langit. Semua orang, jangan khawatir. Sepasang sayap, terbentuk dari angin dan petir, mengepak di belakang punggung pemuda berambut biru, dan mereka selaras dengan Wind Lightning Yuan Qi di udara. Dia seperti dewa petir yang turun. Sepasang sayap di belakang Zhao Feng mulai memudar, dan bola angin dan petir mulai mengembun di telapak tangannya. Angin tornado angin, bola angin dan petir mulai berkembang dengan cepat. Pusat itu menjadi sangat dalam ketika ia berputar ke bawah dengan busur petir. Dia lebih cepat daripada yang aku kira. Pemimpin divisi skeletal sedikit terkejut. Seekor cambuk tulang emas dan perak muncul di tangan divisi skeletal. Dengan jentikan, api merah ungu muncul, membentuk naga tulang yang bentrok dengan angin petir tornado. Boom, bam, angin petir tornado dan naga tulang berbenturan bersama, membuat susunan benteng sedikit gemetar. Warisan macam apa yang bocah ini dapatkan? Bagaimana bisa tingkat awal True Lord Rank yang sangat kecil memiliki kekuatan bertarung yang kuat? Petik 2. Pembagian skeletal ekspresi pemimpin menjadi sedikit serius saat ia menjentikkan cambuk emas dan peraknya berkali-kali, menciptakan tulang derai yang berapi-api, satu demi satu. Wind and Lightning Crackling Strike. Zhao Feng menyapu tangannya dan bilah besar angin dan kilat, lebih dari selusin yard panjang, melintas di udara menuju pemimpin divisi skeletal.
Pemimpin divisi skeletal mengendalikan bendera hitam dengan satu tangan dan menggunakan cambuk tulang untuk melawan Zhao Feng dengan yang lain. Bam, boom, serangan angin dan petir rising Zhao Feng bisa membunuh True Lord ranks tingkat normal, tetapi mudah dibubarkan oleh pemimpin divisi skeletal. Pemimpin divisi skeletal telah mencapai tingkat yang mendalam. Setiap nafas dan tindakannya tampak bergabung dengan surga bumi Yuan Qi, dan itu sangat mirip dengan Lu Tianyi di Purple Saint Ruins. Dia memiliki pemahaman tentang asal inti Realm Sovereign, tetapi tubuh pemimpin divisi kerangka terlalu lemah, sehingga hanya bisa menggunakan 30–40% dari kekuatan maksimumnya. Mata spiritual Lord Zhao Feng memeriksa pemimpin divisi skeletal sekali lagi. Kenyataannya, Eye of Heaven sudah melakukan pemeriksaan, jadi Zhao Feng memiliki estimasi kekuatan divisi-divisi kekuatan pemimpin. Namun, bahkan kemudian, pemimpin divisi skeletal mampu menekan Elder Bai, Chang Yuyue, Old Su, dan Selusin atau dua ahli True Spirit Realm lainnya di atas pertempuran Zhao Feng. Sepertinya serangan biasa tidak cukup. Itu dapat terus-menerus menyerap langit bumi Yuan Qi pada tingkat di mana alam sejati-sejati tidak dapat dibandingkan dengan. Petik 2. Zhao Feng tidak terlalu terkejut. Setelah keluar dari pengasingan, terobosan Zhao Feng di matanya memungkinkan kekuatan tempurnya untuk mencapai puncak peringkat Lord sejati. Ketika dia sepenuhnya mengedarkannya, itu sebanding dengan setengah inti realem setengah langkah. Namun, ini bukan perbaikan terbesarnya. Sua. Sepasang sayap yang terbuat dari angin dan petir muncul di belakang Zhao Feng dan, dengan suara yang lembut, memungkinkan dia untuk mundur 1 mil jauhnya hanya dalam beberapa nafas. Dia kemudian berdiri di sana sementara warna matanya mulai berubah dan rambutnya tertiup angin. Mengubah kekuatan mata, pemimpin divisi skeletal mengungkapkan ekspresi kaget. Hanya dengan setengah napas, mata roh Lord milik Zhao Feng berubah menjadi biru. Mata kiri biru itu seperti jurang tanpa batas, melepaskan aura yang naik dan menakutkan. Pada titik waktu ini, tekanan energi mental dari Zhao Feng menjadi lebih kuat dan lebih kuat, bahkan melebihi batas dari 3 langit dari alam roh sejati. Seperti jiwa yang kuat, hampir di tingkat sovereign. Petik 2. Ekspresi divisi kerangka pemimpin berubah secara dramatis, tetapi itu menekan kegelisahan di hati. Meskipun itu adalah origin core realm sovereign di puncaknya dan memiliki jiwa yang juga di tingkat sovereign, itu saat ini dalam keadaan lemah dan jiwanya tidak sekuat sebelumnya. Waktu yang dibutuhkan Zhao Feng lebih dari 2 kali lipat dari biasanya. Wind Light God's Flame, mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan gumpalan ungu. Suara mendesing, api angin dan nyala setengah transparan berbentuk naga tampak berpindah saat mendarat di pemimpin divisi skeletal. Pembagian skeletal pemimpin harumpet sebagai setengah tubuhnya terkena api. Kilat berderak di sekitarnya, dan kekuatan ini bahkan mengikis jiwanya. Jiwa Zhao Feng telah melampaui setengah inti real core dan hampir di tingkat sovereign. Kekuatan matanya ditampilkan dalam dimensi spiritual. Serangan ini merusak pemimpin divisi skeletal. Dengan divisi skeletal leader linglung, layar Dark Ghost Knight robek oleh 2 pukulan pedang yang mengerikan. Spawn of the Scarlet Moon Setan Sekte, mati. Elder Bai dan Chang Yuyue dibebankan ke atas dan mengirim serangan menusuk ke arah pemimpin divisi skeletal. Spawn of the Scarlet Moon Setan Sekte, mati. Elder Bai dan Chang Yuyue dibebankan dari bawah, membentuk serangan menjepit dengan Zhao Feng di udara. Situasi itu berubah dalam sekejap mata. The Skeletal Division Leader meraung dan lapisan api gelap yang menusuk tulang berhasil nyaris memadamkan Wind Light God's Flame. Namun, cedera pada jiwanya tidak dapat disembuhkan dengan begitu cepat. Sebelum bisa bereaksi, mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru dingin. Teknik Bloodline mata kedua disiapkan. Ice Soul Shooting Line. Sinar transparan, setengah manusia tebal, melewati tubuh pemimpin divisi skeletal. Pemimpin divisi skeletal mengalami dingin ekstrim setelah api yang membakar, dan itu bahkan lebih rusak. The Ice Soul Shooting Line adalah serangan energi mental. Kekuatan jiwa dan mata garis darah yang lebih kuat adalah, semakin kuat serangan itu. Dengan kekuatan jiwa Zhao Feng saat ini, Ice Soul Shooting Line miliknya dapat membekukan hampir semua raksasa Lord. Bahkan mereka yang berada di core realm setengah langkah akan merasa sulit untuk memblokir. Namun, pemimpin divisi skeletal adalah sovereign di puncaknya. Jiwa dan pemahamannya bukanlah sesuatu peringkat True Lord atau setengah langkah asal inti realm dapat dibandingkan. Setelah mengambil serangan ini secara langsung, tubuh dan jiwa pemimpin divisi dirusak oleh dingin, tetapi tidak terluka parah. Memang layak menjadi sovereign. Zhao Feng tidak terkejut. Tujuannya hanyalah untuk memperlambat pemimpin divisi skeletal,
sehingga tidak akan dapat menghindari serangan Elder Bai dan Chang Yuyue. Lapisan api hitam di sekitar divisi skeletal pemimpin disayat dan mulai memudar. Ding, tanda samar tertinggal pada tulang emas dan perak. Apa? Ekspresi Elder Bai dan Chang Yuyue berubah secara dramatis. Tubuh pemimpin divisi skeletal lebih kuat dari yang mereka bayangkan, mampu mengambil serangan mereka secara langsung. Huff, itu hanya gertakan. Zhao Feng mencibir dingin saat mata spiritual godanya berubah biru. Azure Eye Piercing Slash, mata kirinya berkilauan dengan ketajaman yang menusuk. Bam, bila angin besar yang setengah transparan menghantam tulang belulang. Retak, tubuh divisi kerangka pemimpin gemetar dan sambungannya pecah, menjatuhkan cambuk tulang emas dan perak. Serang persendian, Elder Bai dan Chang Yuyue sama-sama mengerti. Meskipun tubuh divisi skeletal pemimpin sangat kuat dan bisa menahan serangan True Lord Rank normal, itu tidak seolah-olah tidak ada kekurangan, dan tidak ada cacat yang bisa lolos mata Zhao Feng. Bocah bodoh, pemimpin divisi skeletal meraung dan memanggil embusan angin kelabu dengan tangan lainnya untuk menarik tangannya yang jatuh dan cambuk kembali ke arahnya. Itu mendengus dingin di dalam hatinya. Dengan teknik rahasianya, itu bisa menyambungkan kembali tangannya dalam sekejap. Jika tidak memiliki metode seperti itu, divisi skeletal leader tidak akan selamat dari pembersihan sejak saat itu. Miao miao. Seekor kucing pencuri kecil berwarna perak abu-abu melintas di udara dan tersenyum ke arah pemimpin divisi skeletal. Pemimpin divisi skelet berhenti. Sebuah cambuk belang perak tiba-tiba melesat keluar dan membungkus dirinya sendiri di sekitar tangan dan cambuk emas dan perak. King Chat, tetap. Pemimpin divisi skeletal bereaksi dan melolong. Tangannya bukan satu-satunya yang diambil. Cambuk emas dan perak bukan barang normal. Miao miao. Kucing pencuri kecil bermain dengan cambuk tulang emas dan perak dengan kegembiraan saat ia meletakkan cambuk bergaris perak asli. Pembagian skeletal pemimpin hampir meledak karena marah dan seluruh tubuhnya gemetar dengan cahaya gelap. Kucing pencuri kecil itu tetap bergeming dan bahkan menjilat cambuk tulang. Pemimpin divisi skeletal hendak mengisi ke kucing, tetapi pada saat itu, Zhao Feng, Elder Bai, dan Chang Yuyue semua diserang. Bahkan Old-Su datang membantu. Ding ding bam. Pemimpin divisi skelet dihantam. Dengan ding, Elder Bai dan Chang Yuyue hampir mematahkan kaki divisi skeletal leader. Jika ini terus berlanjut, tubuh pemimpin divisi skeletal akan rusak bahkan jika menang. King Chat, pemimpin divisi skeletal sama marahnya dengan guntur. Itu tidak pernah merasa dihina sebelumnya. Eye of Ice Soul, Zhao Feng melihat bahwa itu pemimpin divisi skeletal hendak menjadi marah, dan mata kirinya sekali lagi berubah warna. Dengan kuncian Eye of Ice Soul, tulang-tulang dari divisi kerangka menjadi lebih kaku, dan pikiran serta tubuhnya juga terpengaruh. 10,000 Sword Destruction, Heavenly Despair Slaughter Sword. Tanpa ragu-ragu, Elder Bai dan Chang Yuyue melepaskan serangan kuat yang mendarat ke pemimpin divisi skeletal. Pada saat ini, tanda pedang tertinggal di seluruh tubuh pemimpin divisi skeletal, terutama area yang dekat dengan persendiannya. Namun, Eye of Ice Soul Zhao Feng telah mengunci pada pemimpin divisi skeletal, jadi itu tidak bisa menjadi marah bahkan jika itu diinginkan. Kecepatan pikirannya hanya 50-60% secepat biasanya. Normal True Lord Ranks akan menjadi lambat seperti kura-kura di bawah mata roh es Zhao Feng. Junior, kamu mengejar kematian. Pembagian skeletal leader melolong, suaranya bergema di dimensi jiwa. Api berkedut di rongga matanya saat aura energi mental jahat dan jahat mulai dilepaskan. Dark Ghost Death Claws. Pemimpin divisi skeletal menggesekkan tangannya dan cakar berwarna merah tua turun ke arah Zhao Feng. Begitu Dark Ghost Death Claw dipanggil, setiap kultivator True Spirit Realm merasakan hati mereka menjadi dingin, dan mereka merasakan aura kematian lewat. Sungguh serangan jiwa yang menakutkan. Elder Bai dan Old-Su mengungkapkan ekspresi kaget. Cakar itu memiliki cahaya merah untuk itu, dan bahkan sebelum mendekat, Zhao Feng merasakan dingin di jiwanya. Tidak seorang pun di bawah Real Core Originum dapat tetap tidak terluka di depan serangan ini. Mata spiritual Lord Zhao Feng mengunci pada Dark Ghost Death Claw. Dia tetap diam dan membiarkan Dark Ghost Death Claw melewati tubuhnya. Dalam dimensi mata kirinya, bentuk cakar membelah danau. Hehe, aku belum pernah terluka oleh serangan energi mental sebelumnya. Zhao Feng tidak terkejut, mata spiritual Lord hampir sepenuhnya tahan terhadap serangan atau ilusi energi mental yang normal. Selanjutnya, soul-nya telah mencapai level yang hampir sebanding dengan Origin Core Realm dan itu bahkan mungkin lebih kuat daripada pemimpin divisi skeletal saat ini.
Apa? Garis darah matanya hampir sepenuhnya tahan terhadap serangan Sol yang normal. Petik 2. Ombak bergulung-gulung di dalam hati pemimpin divisi skeletal. Ia tahu dengan jelas berapa banyak kekuatan yang diserang. Bahkan mereka yang berada di Core Realm setengah langkah tidak bisa mundur sepenuhnya tanpa cedera. Ding-ding, peng, bam, kelompok berhasil mengepung pemimpin divisi skeletal, melepaskan gelombang serangan. Gerakan divisi-divisi pemimpin yang lambat karena Eye of Ice Soul dan meraung di serangan ini. Boom, The Devouring Spirit 10,000 Withering Array tiba-tiba bergetar dan hancur. Seseorang menghancurkan mata dari Array dan, dalam sekejap, kabut hitam yang mengelilingi kastil menghilang, memungkinkan sinar matahari dari dunia luar bersinar. Pembagian skeletal ekspresi pemimpin sangat suram dan ia tahu bahwa itu pertempuran itu telah hilang, jadi ia mulai berteriak, "Juniors, Sekte Suci Bulan Scarlet akan menguasai benua sekali lagi. Anda tidak akan lolos dari nasib ini." Petik 2. Weng, pembagian skeletal tubuh pemimpin yang terluka tiba-tiba mengeluarkan cincin api emas dan perak yang menyebabkan auranya naik dengan cepat, seolah-olah itu adalah sovereign sejati. Aura yang kuat sepertinya memerintah langit dan bumi, memaksa semua orang kembali. Segera setelah itu, tulang-tulang dari divisi skeletal leader meredup ketika itu memantul keluar dari kastil dengan gelombang api emas dan perak. Kiyu, hanya dalam beberapa napas, nyala api mencapai ujung padang pasir. Oultsu dan perusahaan di dalam kastil mengeluarkan nafas panjang. Celepuk, celepuk, Elder Bai dan Chang Yuyue jatuh ke tanah dengan aura lemah. Setelah pertarungan ini, dan menggunakan semua jenis teknik rahasia, para ahli yang hadir kelelahan. Kami akhirnya menang. Setelah pertempuran ini, pemimpin divisi skeletal akan sangat lemah dan akan membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk pulih. Petik 2. Oultsu menghela nafas. Semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka lolos dari kematian. Siapa yang akan berpikir bahwa itu akan ada pemimpin divisi dari Sekte Setan Bulan Merah di sini? Bagi kebanyakan orang, selamat sudah sangat beruntung. Terima kasih, semuanya, atas bantuanmu. Serahkan sisanya padaku. Petik 2. Suara tenang dan damai terdengar dari atas kastil. Semua orang berhenti dan melihat ke arah pemuda berambut biru mengambang. Banyak hati berguncang pada titik waktu ini. Pemuda ini memainkan peran kunci dalam mengapa mereka tidak mati, bahkan muncul sebagai pemenang. Zhao Feng adalah satu-satunya yang tidak terluka di kastil. Zhao Feng, kamu akan mengejar pemimpin divisi sendirian. Chang Yuyue menggertakkan giginya dan mencoba berdiri. Saudara Zhao, kita harus merencanakan ini. Su tua dibujuk. Elder Bai memiliki ekspresi yang rumit. Zhao Feng, saya tidak menyarankan Anda mengejar. Pemimpin divisi skeletal adalah seorang sovereign di puncaknya dan itu pasti memiliki metode penyelamatan hidup yang kuat di lengan bajunya. Petik 2. Zhao Feng tersenyum samar, aku hanya bisa meninggalkan area Cloud tanpa khawatir setelah menyelesaikan ini. Jika Anda benar-benar ingin mengejar pemimpin divisi skeletal, kami dapat melakukannya setelah kami pulih. Lagi pula, pemimpin divisi skeletal itu adalah musuhku. Petik 2. Elder Bai berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, semua orang menganggukkan kepala mereka. Jejaknya akan semakin dingin semakin lama kami berhenti. Terima kasih untuk semua niat baikmu, tapi aku sudah cukup. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Weng, sepasang sayap yang terbuat dari angin dan petir muncul di belakang punggungnya, menyebabkan angin dan petir Yuan Qi beresonansi. Saya cukup. Gelombang bergulung-gulung di hati Sulama dan perusahaan setelah mendengar ini. Zhao Feng sangat yakin bahwa itu dia dapat membunuh pemimpin divisi skeletal sendirian. Elder Bai dan Chang Yuyue saling memandang dengan kaget. Kiyu, dengan sayap-sayap, Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir yang melintas di udara, tentang kecepatan yang sama dengan pemimpin divisi skeletal. Di dalam kastil, orang-orang tidak bisa tenang saat mereka melihat Zhao Feng terbang. Dia memang layak menjadi anak ajaib yang luar biasa. Berapa banyak lagi metode yang belum dia gunakan. Petik 2. Elder Bai menghela nafas. Yu Tianhao, Zhao Feng, dan keajaiban lainnya. Aku akan menantangmu semua ketika aku kembali. Mata Chang Yuyue yang indah dipenuhi dengan keteguhan dan penuh dengan niat bertarung. 5 atau 6 hari kemudian, di kedalaman Sky Cloud Forest. Kiyu, angin beruntun dan petir melintas menembus hutan, menyebabkan hewan-hewan di dekatnya gemetar ketakutan. Beberapa napas kemudian, beruntun angin dan kilat berhenti di atas pohon besar di dekatnya. Di pohon, seorang pemuda berambut biru terengah-engah lembut ketika sepasang sayap angin dan petir memudar. Mata kirinya mengamati daerah itu,
mencari aura yang tersisa di dekatnya. Bahkan detail terkecil, seperti debu yang mengambang di udara atau perubahan di langit bumi Yuan Qi, tidak bisa lepas dari matanya. Sini, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut saat dia melihat ke depan. Di depan hutan ada sungai kecil, dan di seberang sungai ada ngarai kecil. Zhao Feng ingat ngarai ini. Saat itu, ia dipaksa putus asa di sini ketika Ran Xiaoyuan dan beberapa murid lain untungnya datang dan membunuh serigala, memungkinkan Zhao Feng melarikan diri. Dia tidak berpikir bahwa itu dia akan tiba di sini ketika mengejar musuh. Selama beberapa hari terakhir, Zhao Feng mengejar pemimpin divisi skeletal. Kekuatan yang terakhir tidak dapat diduga dan, meskipun Zhao Feng memahami warisan Kaisar Angin Petir yang mengkhususkan diri dalam kecepatan, Zhao Feng masih merasa sulit untuk mengejar ketinggalan. Jika bukan karena fakta bahwa itu Zhao Feng telah mengkultivasikan tahap awal dari Wings of Wind dan Lightning, dia pasti telah kehilangan jejak pemimpin divisi skeletal dahulu. Untungnya, meskipun ia tidak memiliki kelebihan dalam kecepatan, mata spiritual godanya memungkinkannya untuk mengunci pemimpin divisi skeletal. Dengan jiwa yang kuat dan tingkat energi mentalnya, energi Zhao Feng segera pulih. Kamu hanya di depan, mari kita lihat seberapa jauh Anda bisa berlari. Petik 2. Zhao Feng mencibir dingin saat ia mengaktifkan kembali sepasang sayap dan terbang di atas ngarai. Dia melewati ngarai dan menggali lebih jauh ke hutan. Hutan tiba-tiba menjadi lebih gelap dan lebih misterius. Mungkinkah itu tempat itu? Hati Zhao Feng bergetar saat dia melirik ke arah kedalaman hutan. Melalui analisis spiritual God miliknya, dia bisa tahu ke arah mana pemimpin divisi skeletal pergi, dan tempat itu ada di suatu tempat yang bahkan Zhao Feng waspadai. Jika dia tidak perlu, dia tidak akan masuk. Saat ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh pemimpin divisi skeletal. Dia terluka dan lelah. Petik 2. Zhao Feng memancarkan niat membunuh saat dia melanjutkan lebih jauh. Pada saat yang sama, dalam area berkabut di mana penglihatan diblokir. Sebuah kerangka compang camping yang dikelilingi oleh lapisan api berkedut gelap muncul. Bocah berambut biru itu mengunci diriku dan tidak akan pergi. Pemimpin divisi skeletal mengertakkan giginya dalam kebencian. Selama beberapa hari terakhir, dia mencoba segalanya untuk melarikan diri dari Zhao Feng. Misalnya, mengeluarkan lebih banyak Yuan Qi dan meningkatkan kecepatan. Itu sementara akan 2 kali lebih cepat dari Zhao Feng. Itu juga akan menggunakan teknik rahasia yang akan menyembunyikan jejaknya dan menciptakan aura palsu yang akan mencoba untuk mengelabui musuh. Namun, tidak peduli apa yang terjadi, itu tidak bisa mengusir Zhao Feng. Dalam 2 hari terakhir, ia berpikir bahwa itu telah berhasil mengusir Zhao Feng, jadi ia menghembuskan nafas dan bersembunyi di tempat tersembunyi untuk mencoba menyembuhkan. Namun, 1 jam setelah itu, Eye of Heaven muncul entah dari mana dan mengirimkan nyala api ke jiwanya, memperdalam luka-lukanya. Aku hampir di 100 Graves Forbidden Ground. Jumlah ahli yang bisa masuk ke sini dan bertahan hidup dapat dihitung dengan 1 tangan. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal mencibir saat api sekitarnya menyala dan melewati kabut. Beberapa saat kemudian, pemimpin divisi skeletal datang ke daerah tulang. Ada seorang mistik kekuatan jahat yang memenuhi udara. Ada 100 kuburan yang mengelilingi tanah di tengah. Di bagian paling tengah berdiri batu yang mirip dengan altar. Bahkan seseorang sekuat divisi skeletal pemimpin merasa tidak nyaman dan dingin saat memasuki tempat itu. Kemudian dengan hati-hati mengambil sepotong darah giok yang pecah. Bahkan penguasa tidak dapat memblokir kutukan dengan mudah jika mereka datang ke sini. Untungnya, saya telah berada di sini bersama patriark sebelumnya dan memiliki metode untuk menghadapinya. Petik 2. Pemimpin divisi skeletal duduk di tengah tanah, tetapi tidak berani pergi terlalu dekat ke kuburan. Setelah memasuki 100 Graves Forbidden Ground, divisi tulang hati leader akhirnya rileks. Itu tidak takut Zhao Feng datang. Ia bahkan menantikan kedatangannya. Jika dia datang, kutukannya saja akan merepotkan. Menurut apa yang diketahuinya, hanya segelintir sovereign yang bisa mundur sepenuhnya tanpa luka dari sini. Penguasa rata-rata perlu membayar harga untuk masuk ke sini. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Kiyu, suara angin dan petir muncul dari zona berkabut di luar. Dia di sini, jantung divisi skelet pemimpin berdebar dengan gembira. Itu tidak bisa menunggu sampai Zhao Feng masuk. Hehe, aku masuk. Tawa ringan terdengar dari zona berkabut saat dia memasuki 100 Graves Forbidden Ground. Begitu kata-kata itu dikatakan, seorang pemuda berambut biru melayang ke tempat itu. Kekuatan kutukan berusaha mengikis Zhao Feng.
Pupil Zhao Feng yang tersisa mengontrak dan melepaskan gumpalan aura menakutkan yang menjadi milik zaman kuno, menyebabkan kutukan itu runtuh. Anak itu benar-benar berani datang ke sini, apa? Aura zaman kuno. Petik 2. Pembagian skeletal pemimpin as hampir terbakar dari duduk saat menyaksikan Zhao Feng dengan sombong masuk. Dalam hal menghadapi kutukan dari tempat ini, Zhao Feng jauh lebih santai daripada pemimpin divisi skeletal. Dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa, sementara pemimpin divisi skeletal perlu memperhatikan kutukan itu. Ini berarti kekuatan pertempuran Zhao Feng tidak dibatasi sedangkan pemimpin divisi kerangka itu. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini hampir membuat divisi skeletal. Pemimpin batuk keluar darah. Wind Lightning Crackling Strike. Tanpa berkata apa-apa, Zhao Feng langsung menyerang. Ledakan. Sebuah pisau besar angin dan petir menebas ke arah pemimpin divisi skeletal. Setelah kehilangan cambuk emas dan perak, pemimpin divisi skeletal hanya bisa menggunakan lengan yang tersisa untuk berbenturan dengan pukulan Zhao Feng langsung. Ding! Pemimpin divisi skeletal terdorong mundur beberapa langkah, dan beberapa bekas hangus tertinggal di tubuhnya, tetapi tidak terlalu terluka. Pemimpin divisi skeletal, mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan dengan tubuh yang compang camping. Zhao Feng tersenyum dan berkata dengan penuh keyakinan. Selama beberapa hari terakhir, daya tempur Zhao Feng hampir sebanding dengan setengah inti realem setengah langkah. Zhao Feng telah mulai menggunakan teknik dari Wind Lightning Stone Tablet dalam pertempuran sebenarnya. Dengan setiap tindakan, ia akan menyebabkan Lightning Yuan Qi di dekatnya untuk melolong dan bersiul. Selanjutnya, kekuatan setiap gerakan bisa menguat seiring waktu semakin dia bertarung. Dalam hal jiwa, Zhao Feng sebanding dengan real core asal. Ini karena efek Wood Spirit Soul Essence dan niat, satu dengan alam, yang dia pelajari dari Xin Wuheng. Dalam hal niat, ia juga dekat dengan puncak peringkat Lord sejati. Hal ini memungkinkan Zhao Feng memiliki kekuatan tempur di dekat batas peringkat Tuan benar meskipun dia hanya berada di tingkat pangkat penguasa tahap awal. Junior, jangan sombong. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Petik 2. Led divisi skeletal ekspresi R sangat suram. Kekuatan tempurnya lebih lemah dari 5 atau 6 hari yang lalu. Sebaliknya, kekuatan pertempuran Zhao Feng naik saat dia terus menyempurnakannya dalam pertempuran sungguhan. Peng peng peng. Pemimpin divisi skeletal mundur, tidak dapat mengikuti serangan Zhao Feng. Pemimpin divisi skeletal bisa mengambil serangan normal Zhao Feng secara langsung, tetapi Zhao Feng terus menggunakan teknik garis mata selama masa-masa kritis, yang akan melukai jiwa pemimpin divisi skeletal bahkan lebih. Pembagian skeletal para pemimpin teknik tersembunyi terutama, teknik hantu, yang sangat menyebalkan bagi para ahli normal, tapi sayangnya untuk itu, Zhao Feng tahan terhadap serangan energi mental. Dengan jiwa Zhao Feng hampir di tingkat inti-inti asal, beberapa divisi-divisi, gerakan pembunuhan pemimpin tidak berguna. Aku hanya bisa menggunakan gerakan itu. Pemimpin divisi skeletal tiba-tiba mengertakkan gigi dan mengambil cincin emas dan perak. Dalam sekejap itu, divisi aura pemimpin meningkat setengah tingkat dan menyebabkan surga bumi Yuan Qi gemetar. Aura yang kuat ini melebihi peringkat Lord benar dan mungkin sebanding dengan kekuatan puncaknya. Menggunakan kekuatan hidupnya, hati Zhao Feng jatuh dan ekspresinya berubah. Ghostbone Giant Spirit, aura divisi kerangka pemimpin benar-benar sebanding dengan Sovereign dan tulangnya tiba-tiba mulai tumbuh. Hanya dalam beberapa saat, tulang-tulang para pemimpin divisi skeletal adalah beberapa tingkat tinggi dan terjalin dengan api hitam. Di depannya, Zhao Feng tampak seperti anak kecil. Lebih jauh lagi, tubuh divisi skeletal yang compang camping sepertinya menyatu dengan tanah di bawahnya dan menyerap kekuatan yang digunakan untuk pulih. Mati, aura divisi skeletal pemimpin sangat luar biasa. Setiap tindakannya tampaknya menjadi pusat dunia. Di bawah negara ini, kekuatan tempurnya berlipat ganda dan itu bisa membunuh puncak True Lord Ranks dalam satu pukulan. Bahkan jika Elder Bai datang, dia mungkin tidak akan mampu memblokir satu pukulan dari pemimpin divisi skeletal. Kekuatan mengerikan apa? Lu Tianyi dari Sekte Spiritual Bulan Murni hanya pada tingkat ini. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Di saat kritis ini, dia tidak mundur. Suatu nada kegilaan muncul di matanya saat garis darah di seluruh tubuhnya mulai bergetar dengan kegembiraan, berubah menjadi biru yang menusuk tulang. Ice Imperial Spear. Zhao Feng menangkupkan kedua tangannya dan bayangan transparan dari tombak Imperial Es muncul. Weng, udara serasa bergetar ketika dingin yang tak dapat dijelaskan mulai membekukan area itu. Tidak baik, bagaimana ini mungkin? Bayangan senjata kelas bumi. Petik 2. Pembagian skelet pemimpin pukulan yang menakutkan mulai melambat dan membeku setelah ditinju.
Itu mulai berteriak. Panik dan ketakutan muncul di matanya saat menyaksikan Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis darahnya dan memanggil bayangan tombak es biru. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat, rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.